Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dirahmati, diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga pastinya mendapatkan pahala yang besar dan kepentingan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa sholat subuh di awal waktu, yang mana itu insyaallah menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah bisa sholat subuh berjamaah, yang mana itu keuntungannya di samping pada umumnya sholat berjamaah, yakni dilipat 27 derajat. Khusus untuk sholat subuh insya Allah seperti sholat semalam penuh. Makanya kalau kita begitu intensif penting sholat berjamaah, yang lainnya subuh mestinya lebih-lebih. Bahkan kita sempat juga sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar, yang mana itu keuntungannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan ini tidak ada orang yang berusaha mati-matian sekalipun bisa mendapatkan seperti itu. Tapi dengan sholat sunnah fajar, insya Allah ya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji walaupun sebentar, yang mana keuntungannya di samping pada umumnya ngaji di bulan-bulan atau di hari-hari lainnya, untuk di Ramadan secara khusus insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan di mana setiap telapak kaki kita dicatat ibadah 1 tahun, bukan berarti 2 ya. Jadi sebanyak apa tuh kita dari tempat ini ke rumah, kalau diukur dengan telapak kaki, kalau banyak 100 telapak kaki ya berarti 100 tahun. Sedangkan yang normal itu untuk 1 langkah itu 4 telapak kaki. Kalau kita ngitung pakai telapak kaki kan kesal, langkah aja ya. Dan itu semua alhamdulillah ya kita bisa dapatkan, bisa kita raih ya dengan mengakhirkan sahur. Nah, karena memang, dan inilah yang akan disampaikan secara khusus hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akhirus sahur. Umatku tidak akan henti-hentinya berada di dalam kebaikan selagi dia itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita khusus dalam berpuasa ini ingin selalu di dalam kebaikan ya bahkan dalam suatu sabdanya Rasulullah, sumu tasih, berpuasalah pasti kamu sehat. Yaitu dengan cara kita menyegerakan buka kalau sudah yakin masuk waktu ya. Dan ini kondisional, artinya kalau yang di Tangerang jangan ikutnya di Jakarta. Makanya kalau ada ajan di TV itu baru pertama, jangan ikut buka ya. Tunggu 2-3 menit, apalagi sampai selesai. Karena ajan di Jakarta itu kalau di kita belum, dan itu hati-hati.
kita bisa batal itu puasanya, bahkan nanti wajib qada nggak kita sadari ya. Dan dengan mengakhirkan sahur. Ya walaupun sahur itu jam 12 lewat udah masuk waktu sahur, insyaallah dapat pahala sunnah, kemudian juga ya makanan jadi berkah, bahkan para malaikat beristighfar memohonkan ampun kepada kita. Tapi untuk lebihnya plus ya kita akhirkan di sahur. Nah itu baru kita dapat tuh kebaikan. Apa sebabnya? Karena antara sahur jam 1 lah atau jam 2 dibandingkan dengan jam 4 ya. Jadi mengakhirkan sahur kita sekarang kalau ikutin Nabi kan ukuran baca 50 ayat. Kita nggak tahu ayat panjang atau pendek. Nah udahlah. Pokoknya kalau sekarang imsak itu jam 4, jam 4 lewat 32. Ya mungkin jam 4 juga leluasa ya. Bagi lelaki itu bisa udah ngopi segala ngerokok itu. Gitu. Nah ini keuntungannya bedanya nih. Kalau kita sahur diakhirkan, itu puasa nggak terlalu lama dibandingkan dengan jam 1 tuh itu. Ya walaupun sebenarnya masih boleh aja dia itu makan sebenarnya Pak ya. Tapi kan karena dia udah tidur, anggap aja udah puasa. Gitu ya. Itu antara jam 1 dengan jam 4 udah bedanya 3 jam. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sahurnya itu diakhirkan, itu nggak langsung tidur. Karena pasti dia akan nunggu waktu imsak kemudian subuh. Tuh ya. Apalagi kalau ibu-ibu mah bisa sempat beres-beres gitu. Nah kalau sahurnya jam 1 atau jam 2, kayaknya karena kenyang, biasa kalau perut kenyang itu narik mata, akhirnya tidur. Dan itu penemuan medis sangat rawan dengan penyakit ya, diantaranya radang, kanker. Makanya kalau orang masih muda tuh udah radang mulu, kanker, itu jangan-jangan sih ya gejalanya. Ya saya punya teman banyak masih muda udah penuh dengan keluhan gitu ya. Gitu. Nah yang ketiganya, kalau kita sahur diakhirkan, itu kan tadi kita karena memang sudah ditunggu ya subuh, sehingga bisa di awal waktu, bisa berjamaah, bahkan bisa sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar. Coba kalau umpama jam 1 jam 2, yang nggak bakalan ada yang nungguin waktu subuh, pasti tidur. Nah tidur dalam keadaan kenyang, naudzubillah, itu akan lelap, sehingga yang ada boro-boro subuh itu di awal waktu berjamaah, bahkan bisa sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar, justru dia malah kesiangan. Naudzubillah min dzalik. Itu makanya kita kudu bisa ngatur dalam puasa ini supaya sehat ya. Hadirin rahimakumullah, peringatan bahwa hari ini kita memasuki ibadah puasa Ramadan hari yang ke-7 ya. Sudah 1 pekan. Dan keuntungannya insyaallah di samping diampuni dosa-dosa kita baik yang lalu maupun yang akan datang, secara khusus untuk di hari yang ke-7 ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti 1000 syuhada. Syuhada itu siapa? Orang yang mati syahid, yang perang demi membela agama Allah sampai mati. Gitu ya. Dan itu udah keuntungan luar biasa
Bahkan saking nikmatnya orang mati syahid itu pengen kembalikan ke dunia, bukan mau senang-senang, pengen mati lagi bahkan lebih sadis. Karena rupanya orang yang mati syahid mah kalau kelihatan kita itu sadis, tapi bagi dia mah justru makin nikmat. Makanya tuh kita perhatikan orang-orang yang mati syahid itu ya, itu senyum biasanya. Nah itu karena memang udah nikmat gitu. Nah itu satu, apalagi sampai 1000 nih. Ini kalau memang kita jalanin, apalagi zaman sekarang ya, boro-boro orang itu perang melawan orang kafir sampai mati syahid. Itu diajak amal ma'ruf nahi munkar aja kadang-kadang ya. Iya, suka ngelawan aja, suka lebih marah dia gitu. Padahal mah ustadz kiai kasihan demi keselamatan semua gitu ya. Dan yang kedua, insya Allah ini yang puasa hari ke-7 akan masuk surga Naim. Surga Naim itu surga yang penuh kenikmatan. Itu diberikan pahala 40.000 sidikin. Sidikin itu siapa? Orang-orang yang betul-betul baik keimanannya maupun amalnya. Makanya yang namanya sidikin ini termasuk tadi syuhada itu sampai-sampai digandengkan dengan para nabi. Karena ada ya doa ya, di doa kamilnya juga ada kan ya. Minal anbiya'i wassidiqin wasyuhada wassolihin itu ya. Tuh. Itu. Kalau tadi syuhada bagus, sidikin lebih karena lebih dekat. Minal anbiya wassidiqin wasyuhada wassolihin itu ya. Nah, makanya kita harus berusaha nih untuk bisa puasa hari ini dengan benar dan ikhlas. Insyaallah kita bisa dapatkan itu semua. Kemudian nanti malam insyaallah kita memasuki malam ke-8. Nah, keuntungan sholat tarawihnya di samping ya pada umumnya itu diampuni dosa yang lalu mungkin akan datang sebagaimana tadi puasa. Nah khusus di malam ke-8 insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat karunia atau anugerah sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Emang apa sih nikmat atau anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Wah itu luar biasa, diantaranya yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu keturunannya pada jadi nabi, baik dari jalur Nabi Ishak yang kemudian itu keturunannya Bani Israel, maupun Nabi Ismail yang kemudian adalah nurunin Nabi kita yang junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim itu kesebut dengan istilahnya bapaknya Nabi. Walaupun sebelumnya yang pertama Nabi itu Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim yang disebut bapak itu ya. Kenapa itu tuh? Dari dua jalur itu tadi, baik Nabi Ishak maupun Nabi Ismail alaihissalam gitu. Terlebih lagi Nabi Ibrahim itu diberikan anugerah berupa pangkat Khalilullah. Ya. Oleh itu kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat sulit bagi kita. Tapi insya Allah kalau kita sholat tarawihnya dengan benar, ikhlas, insya Allah kita bisa dapatkan. Terakhir, mari kita angkat kedua tangan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa di hari ke-7 puasa Ramadan hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana wa li walidina wa li masyikhina wa li ikhwanina li jami'il mu'minin wal mu'minat
wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna fi ala siyami wa qiyami wa jannibna fihi min hafwatihi wa athami warzuqna fihi dzikra bidawami bitaufikka ya hadil mujillin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.